Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru tercinta, Abadi, Abu, Tungku, Ketua FPI, ibu-ibu, bapak yang sudah berhadir pada tempat yang sangat sederhana ini, bapak ibu semua yang saya muliakan, tunggu abu-abu semua yang saya muliakan, mohon maaf sekali, ya. Sebelumnya, ini acara yang kita buat ini sangat sifatnya dadakan, karena pertimbangan semakin hari kami juga melihat kok semakin aneh-aneh aja nih Aceh ini. Kok kami melihat pemuda ataupun warga Aceh ini kok semakin arahnya ke kiri terus nih. Dan sekarang pun lagi hangat-hangat secara nasional membicarakan tentang LGBT Masjidil Haram. Siap tawaf, buka HP, melihat tiba-tiba kok di Hotel Hermes itu ada yang membuat apa namanya, pilihan lagu, ya? Kontes LGBT alias kuku dan kuku. Yang saya menganggap ini merupakan penghinaan yang luar biasa nih kepada Aceh. Ini merupakan jilid yang kedua. Jilid yang pertama sudah dibuat beberapa waktu yang lalu di Hermes, di hotel yang sama. Sudah kita larang, sudah kita wanti-wanti, sudah kita stop, sudah kita lenyapkan. Tetapi sekarang lahir pula yang jilid yang kedua, episode yang kedua. Ini seperti ulang-ulang. Mereka tidak menghargai ulama-ulama Aceh. Mereka tidak menghargai syariat Aceh. Mereka tidak pernah menghargai kita Muslim yang di sini, yang dominannya 100% orang Aceh itu semua Muslim. Ini mereka tidak menghargai ini. Saya bilang sama Abadi, nyo kan lebu Abadi, nyo haji kain, nyo haji tapiau. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, semakin lama semakin ngelunjak. Kalau kita tidak bergerak, semakin lama semakin merajalela. Seluruh Aceh bisa seperti ini, diinjak-injak syariat, diinjak-injak harkat martabat orang Aceh. Orang Aceh seluruh dunia sampai ke Turki kenal bahwa ini negeri syariat. Dulu pengalaman saya tahun 2012 ketika saya bawa Maher saya ke Aceh. Kenapa Maher saya mau datang ke Aceh? Dia tahu bahwa satu-satunya provinsi yang paling banyak, yang dominan orang Muslim itu adalah yang paling kental Islamnya seluruh Indonesia adalah hanya di Aceh. Itu yang menyebabkan Maher saya mau datang ke Aceh. Allahu Akbar. Saya bicara sama Abadi, ini nggak bisa dia. Terus Abadi setelah kami tawaf wada, terus Abadi mengusulkan, ya udah, agak kemana? Kita buat aja lah gerakan anti LGBT Aceh, Gala. Langsung saya membara semangat saya. Ketika Abadi Syekh Muhajir bilang, ayo kita bangun Gala ya. Gala ini merupakan ajang pemersatu kita semua. Gala ini merupakan pemersatu semua orang Aceh dari berbagai elemen. Baik, langsung saya update satu itu di medsos secara berturut-turut. Ada 18 status. 1 menit saya buat. Wahai pemuda Aceh yang terhormat, ayo kita bangun gerakan anti LGBT Aceh. Saya kirim. Terus ayo pemuda Aceh, LGBT Aceh hari ini yang sudah ada di Aceh sudah menginjak-injak kita, menginjak-injak syariat Islam di Aceh. Saya kirim. Terus saya bilang, sampai-sampai ada status yang saya buat. Para pemimpin bupati, garis miring wali kota yang tidak berani melenyapkan LGBT Aceh, kami akan kirimkan hadiah BH dan juga kolor warna pink. Sampai seperti itu saya buat. Artinya kenapa? Kita ini hanya hamba yang lemah. Kita bukan pemimpin, tetapi kita memiliki jiwa-jiwa moral sosial yang memang kita merupakan tanggung jawab kita untuk kita diri sendiri dan juga anak-anak kita pada masa akan datang. Takbir. Saya bilang sama Abadi, ini nggak bisa seperti ini Abadi. Kita harus berbuat. Baik, ya udah.
Akhirnya dalam 18 status itu saya langsung ada bahkan satu status yang langsung ratusan orang membagikan keadaan ini, dan lalu baru Abati cerita kepada saya, kami di dalam Ustaz Akmal Allah sudah mampu kami lenyapkan LGBT dalam Ustaz. Luar biasa. Bagaimana caranya? Itulah perangkat semua ulama-ulama, semua pimpinan pesantren, semua agung hidayah bersatu padu dengan pemimpin wali kota Langsa. Kami bangkitkan, kami babat habis. Kalau dapat misalnya maaf bencong-bencong yang memang mereka main-main kita di pinggir jalan dan jual-jual, kalau tidak kami kita. Kalau ada salon-salon yang memang tidak bernuansa syariat, kami tutup, kami datangi rame-rame. Ini adalah salah satunya. Makanya hari ini Bapak Ibu semua yang saya muliakan, kita sangat berharap pada hari yang berbahagia ini sebenarnya kita berharap semua elemen bisa hadir di sini. Mulai daripada kita santri, kita pemuda, kita ulama, kita alim ulama, pimpinan pesantren, wali kota, pemerintah, semua kita berharap hadir sebenarnya pada hari yang berbahagia ini. Untuk kita tahu bahwa LGBT sudah sangat-sangat ngelunjak, sangat-sangat merajalela. Bapak Ibu, tunggu-tunggu abu-abu yang kami muliakan. Dari wacana itulah akhirnya saya buat satu, Bang Dedi, tolong ajak kawan-kawan, pakat kawan-kawan, buat. Kita harus deklarasi gala ini sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Terus bagaimana? Sempat kami bahas juga. Nanti ini ada orang yang numpang politik begini, enggak ada urusan. Ini gala murni sosial, murni kemanusiaan, murni moral, murni akidah. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu semuanya kami muliakan, ada orang-orang politik juga. Ayo di sini kita berpolitik. Semua partai kita undang untuk bagaimana berpolitik untuk mampu membasmi LGBT. Tujuan kita apapun Bapak Ibu semua yang saya muliakan, tuku-tuku yang saya muliakan, LGBT harus lenyap daripada Aceh yang kita cintai ini. Berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kita pulang ke sini pun kami mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai begitu saya tiba di Aceh dari Mekah kemarin, kayaknya ini mengkerucut acara yang kita buat pada hari yang berbahagia ini. Ya, ketika mengkerucut, tiba-tiba ada orang, kami nggak mau datang pada acara itu. Kenapa? Itu Akmal, deklaratornya Akmal, penggagasnya Akmal. Akmal itu sudah ada sinyal-sinyal mau dimajukan 2019 ke panggung politik. Baik, saya menjawab masalah itu. Maaf, sukses tidak sukses, LGBT harus sukses untuk kita basmikan. Itu satu. Kenapa saya hari ini bertungkus-tungkus mau mempersiapkan sesuatu? Karena saya buat di mana ya? Kampung saya di kampung di Aceh Utara, bukan di sini. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik. Sedikit pun tidak ada hubungan dengan politik. Dan ketika kita bergagas ini bukan ada semacam bahwa saya dan kawan-kawan pun ingin menjadi ketua. Tidak. Justru yang kita angkat adalah yang terhormat sekali di sini Bang Saimun, yang luar biasa, yang sudah pernah kita tahu. Saya kenal betul dengan beliau. Beliau pemuda, ketua pemuda yang mampu menutup beberapa salon di Playung. Itu harus kita junjung. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu semua yang kami muliakan, dan malam pakat-pakat berembuk dengan kawan, akhirnya mampu kita angkat Bang Saimun menjadi ketua, yang insya Allah yang hari ini kita angkat beliau menjadi ketua gala untuk Provinsi Aceh. Takbir. Jadi Bapak Ibu semua yang sebenarnya tidak ada di sini dengan misi politik 2019, tidak ada sama sekali. Ini bukan kampung saya, ketua juga bukan saya, dan saya nggak mau. Ini merupakan misi dakwah kita semua. Ini misi dakwah kita bersama untuk melindungi anak-anak kita pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, LGBT ini penyakit yang luar biasa. Dulu ada LGBT ini pada masa Nabi Lut. Ya, zaman Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah nabi setelah Nabi Ibrahim. Ya, yang dikenal dulu tidak sampai dengan mungkin hana transgender itu tidak ada dulu. Yang ada hanya lesbian dengan Gay. Ya. Gaynya berarti gala agam ke agam. Lesbinya berarti inang ke inang. Ya. Dan tidak ada sebelumnya sampai Allah menurunkan malapetaka menghancurkan mereka di daerah Sodom. Sodom yang disebut dengan Sodom itu dilibatkan, dinisbahkan kepada satu daerah yang ada di Jordania.
Ya, jadi saya juga dulu berpikir waktu masih kecil-kecil tuh, Sodom itu apa gitu kan? Rupanya itu dinisbahkan pada satu kampung yang dilaknat oleh Allah. Kampung itu yang ada di Jordania, yang Nabi Lut diutuskan ke situ. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penyakit yang luar biasa. Kalau kita tidak bergerak, ingat 5 tahun, 10 tahun akan datang, hari ini bencong-bencong LGBT sudah masuk sampai dengan 3 kecamatan. Kalau kita berdiam diri, Bapak Ibu, tuku-tuku abu-abu yang saya muliakan, 5 tahun akan datang, bukan di 3 kecamatan adanya LGBT, tapi sudah masuk sampai ke desa-desa. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita lindungi diri kita sendiri, sama-sama kita ajak keluarga kita, sama-sama kita ajak kerabat dan handai orang-orang yang kita kenal. Harus kita waspadai anak-anak daripada dan juga pemuda-pemuda keluarga kita daripada penyakit LGBT ini. LGBT adalah penyakit moral, penyakit yang dilaknat oleh Allah. Ya, ini adalah dosa besar. Jadi Bapak Ibu semua yang saya muliakan, dan sekarang ya, walaupun ini mohon maaf tidak ramai, bagi saya ramai nggak ramai, alhamdulillah sekali sudah mau berhadir di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah datang meramaikan daripada kampung ini dan juga orang luar kampung, ya, dan juga kepada semua para tamu yang sudah berhadir, dan setinggi-tingginya juga saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa, dan juga setinggi-tingginya saya ucapkan kepada panitia dan juga kepada yang paling mulia Tuhu Bulkaini, dan juga kepada Ketua FPIJ Tuku Muslim, dan juga kepada Ketua Muda Lamsa, yaitu sebagai penggagas dasar Abadi Syekh Muhajir. Syekh Muhajir ini adalah ulama dan pimpinan pesantren yang ada di Kota Lamsa, dan juga beliau seorang dosen. S1-nya dulu di sini, beliau ulama besar, dan juga S2-nya sampai di Melbourne di Australia. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Tunku Umar Rafsanjani yang sudah berhadir, kepada Tunku Bulkaini, dan juga kepada Tunku Ismail, dan kepada Tunku Syekh Tunku Abdul Wahid yang sudah meramaikan dan tadi membaca syair-syair tentang ya berjanji tadi yang saya lihat yang luar biasa sekali. Hanya demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih kepada panitia, kepada Bang Dedi, kepada Bang Arif, dan juga kepada Ustaz Takdir Fariza yang sudah mensukseskan acara pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.